pertarungan antara negara dan kekuatan kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Pada pembahasan mimbar politik atau mimbar siasi sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana ada perubahan pola konsep atau pendekatan politik patron klien dari masa prakolonial, kemudian kolonial, kemudian kemerdekaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas faktor politik berikutnya, yaitu tentang arena. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya, ada 5 faktor politik. Ada aktor, kemudian arena, kemudian sumber daya, kepentingan, dan waktu. Nah, kita beranjak kepada pembahasan yang kedua. Yang sebelumnya kita tentang aktor sudah kita bahas, yang sekarang kita masuk ke pembahasan arena. Arena ini bisa dimaknai secara fisik, misalnya konteks negara Indonesia gitu kan, jelas tuh arenanya, atau masjid atau wilayah RT tertentu. Tapi bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak gitu ya, misalnya pertarungan antara negara dan kekuatan kapital, atau civil society dengan kekuatan kapital, itu juga sifatnya arena yang abstrak. Atau kalau kita misalnya kembali kepada pembagian politik sebelumnya yang kita kategorikan menjadi 3, ada politik mikro, politik meso, dan politik makro, maka arena ini juga bisa kita pahami dengan 3 level ini. Yang menarik seperti ini pada pembahasan arena ini. Misalnya dalam konteks arena politik mikro itu kan terjadi pada diri individu masing-masing yang merujuk kepada 2 fakultas utama, yaitu pikiran dan hati. Di sana ada perebutan narasi gitu, dan mana yang menang maka itulah yang menjadi keputusan individu tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan dia itu dimaknai sebagai arena, tetapi di saat yang lain dia dimaknai juga sebagai aktor. Jadi pada tahapan pertama dia kan arena bagi misalnya ya kekuatan baik dan buruk gitu, atau pemahaman A dan pemahaman B yang berkecamuk pada dirinya. Ketika seseorang itu sudah memilih satu keputusan dan menjadi pilihan hidupnya, maka di saat yang bersamaan yang asalnya ini arena, dia juga menjadi aktor politik. Terus begitu seterusnya. Misalnya dalam konteks relasi atau kategori politik meso, di mana misalnya pertarungan politik antar individu terjadi. Nah, biasanya setelah pertarungan politik ini dimenangkan oleh salah satu atau beberapa orang dari mereka, maka perkumpulan orang-orang ini pun akan menjadi aktor gitu, akan menjadi aktor yang asalnya arena, dia akan berubah menjadi aktor. Begitupun dalam institusi ya, misalnya dalam konteks pembagian politik yang kita kategorikan sebagai politik makro, misalnya dalam tanda kutip misalnya organisasi tertentu ya, misalnya NU, misalnya Muhammadiyah, di sana kan ada itu bisa dimaknai sebagai arena, tetapi ketika dia dihadapkan dengan organisasi yang lain, dia juga dipahami sebagai aktor. Itu poin pentingnya teman-teman. Jadi di satu saat dia dimaknai sebagai arena, tetapi ketika pemenang atau pertarungan di dalam arena itu sudah ditentukan, maka di saat yang bersamaan arena ini ketika dihadapkan dengan arena-arena yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, maka dia bisa dimaknai sebagai aktor politik. Seperti tadi ya, di dalam diri kita kan ada perebutan narasi, wacana, kemudian setelah dia menjadi keputusan untuk diri kita, maka hati pikiran kita kemudian jadi sikap, maka dia menjadi aktor gitu. Jadi yang asalnya arena dia menjadi aktor. Begitupun seterusnya.
Di tingkat meso seperti itu, di tingkat makro pun seperti itu. Saya kira itu teman-teman poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.